Ting tong. Iya, silakan masuk. Maaf Ibu mengganggu. Saya Dani. Oh iya, Dani, yang tadi siang menghubungi sudah mengikuti praktik pelajaran ya? Iya, saya berada di kelas IPS 2. Bagaimana rasanya ya, dari sekolah Jakarta ke Lampung, ke sekolahnya baru ini? Sangat menyenangkan. Awalnya saya sedikit sulit untuk menyesuaikan, apalagi dengan perbedaannya. Teman di kelas juga menerimaku dengan apa adanya, karena aku berbeda dengan mereka. Apakah kamu sudah mengunjungi tempat wisata yang ada di Lampung? Hanya berbeda tempat saja yang baru saya kunjungi, seperti Siger Lampung dan lain-lain. Ya, sangat indah ya si Lampung yang ada di Lampung ini. Sebelumnya maaf sekali karena saya meminta bertemu di rumah. Iya, tidak apa-apa. Ibu senang sekali kalau Dani mau berkunjung ke rumah ibu. Tadi pagi di sekolah saya sebenarnya ingin menemui ibu di kantor, tetapi saya membatalkan niat saya karena saya berpikir lebih baik jika saya langsung ke rumah ibu agar teman-teman tidak tahu. Oh, apakah hal ini membuat Dani kurang nyaman? Sedikit sih Bu, saya tidak ingin ada orang yang tahu kalau saya menemui ibu. Itu sudah cukup ya, Bu. Baiklah, Dani, Ibu mungkin bisa menemani Dani berbincang selama 20 menit. Apakah itu cukup? Mungkin, nah iya itu juga sudah cukup Bu. Kita memulai berbagi kepada Ibu untuk cerita sebenarnya banyaknya hal apa yang mengganggu pikiran Dani. Sebenarnya saya punya masalah. Saya mempunyai pacar Bu, tapi saya merasa pacar saya lebih mementingkan sekolahnya dibandingkan saya. Dia bahkan menyuruh saya untuk konsentrasi terhadap sekolah saya dan jangan terlalu memikirkan hubungan saya dengan dia. Tapi saya tidak bisa Bu, saya merasa kurang mendapat perhatian darinya. Biasanya ada yang selalu mengingatkan saya untuk makan, menjaga kesehatan. Hampir tiap 3 jam sekali dia menelpon saya. Tetapi sekarang hanya malam saja dan itu pun untuk menyuruh saya belajar Bu. Saya tidak suka perubahannya, saya ingin dia kembali seperti yang dahulu. Pada dasarnya pacar Dani ini mengalami perubahan sikap ya? Iya Bu, biasanya juga kalau saya telepon sering-sering dengan senang hati, ia akan mengingatkan tapi ini jelas sangat berbeda. Ia akan marah jika saya sering menelponnya. Dia mengatakan selalu banyak tugas. Dia seharusnya tahu saya juga banyak tugas di sini, tapi saya tidak seperti itu. Ya, Ibu bisa memahami perasaan Dani. Nah, bagaimana rasanya seperti diacuhkan oleh pacar sendiri ya Dani? Ya Bu, saya sangat sedih dengan hal itu. Apakah menurut Dani tidak ada hal positif dari kejadian yang menimpa Dani sekarang?
Saya hanya berpikir kejadian ini sangat membuatku sedih dan sulit bagi saya untuk memikirkan lainnya. Ibu tahu semua orang mengalami kejadian demikian seperti yang dialami oleh Dani, pasti akan seperti itu. Nah, tapi dari sini kita harus berbenah sedikit. Semua kejadian pasti ada sisi positifnya dan negatifnya. Aku tahu, Bu, tapi apa yang bisa saya lakukan selama bersedih karena sikap pacar saya itu? Bahkan saya rasanya tidak ingin berbuat apapun kecuali merenung diri di kamar. Nah, di sini Dani sadar dengan apa yang dilakukan oleh Dani adalah mengurung diri di kamar dan menangis. Saya sadar, Bu, apa yang saya lakukan, tapi apalagi yang bisa dilakukan? Saya hanya bisa menangis dan mengganggu di kamar. Apakah itu adalah respon yang tidak tepat ketika Dani ada situasi demikian pada sekolah Dani sekarang ini? Jadi akan mengakibatkan negatif. Tapi kan, Bu, saya belum bisa menerima perlakuan pacar saya. Iya, Ibu bisa mengerti karena perubahan pacar Dani terlalu drastis. Maka dari itu, jadi sepertinya Ibu bisa mengerti karena perubahan pacar Dani terlalu drastis. Maka dari itu, Dani seperti ini. Akankah Dani mau begini berlarut-larut dan membiarkan kesedihan pada diri Dani sampai mengganggu ke sekolah, sampai mengganggu pelajaran di sekolah gitu. Nah, apa dan tidak menyadari bahwa Dani adalah salah satu siswa dari pertukaran pelajar yang akhirnya kan baru pindah. Lalu apakah jika kita mulai pemikiran lebih luas dan memperluas jangkauan cara pandang, apakah Dani keberatan? Bagaimana Dani? Baiklah. Pernahkah terpikir oleh Dani bahwa sikap pacar Dani bentuk rasa sayang dia pada Dani? Tidak, Bu. Masalah saya berpikir dia itu egois. Mengingat Dani adalah siswa dari pertukaran perpindahan dari luar kota, dia ingin menjadikan dan itu lebih dari setahunnya dia mengurangi hubungan Dani agar dan itu bisa sosialisasi dengan inilah dengan lingkungan Dani itu biar Dani itu akrab dengan teman-teman Dani gitu. Jadi lebih keras dan hasil yang minimal gitu. Tapi tidak dengan cara seperti itu, Bu. Apakah dengan cara lain Dani bisa mengerti? Pernahkah pacar Dani menyuruh Dani untuk belajar? Ini tidak melakukannya gitu. Pernah, Bu, bahkan sering. Saya sering meneleponnya pada malam hari. Dia mengatakan pada saya sedang belajar, dan dia juga menyuruh saya untuk belajar. Tetapi saya menolaknya karena saya kangen dengan dia. Nah, berarti sebenarnya niat dia memang baik. Dia hanya ingin kamu belajar lagi gitu ya Dani. Dan dia bahkan memahami kamu karena kamu siswa pindahan gitu kan di tempat kamu yang punya jadi ke tempat daerah baru gitu. Nah dia sebenarnya ingin kamu tuh lebih giat lagi belajar gitu. Kita menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah ini adalah bentuk rasa sayang pacar Dani jika dia tetap membiarkan Dani tidak belajar walaupun ini dia
telah salah menilainya. Di sini Dani bisa mengubah pemikiran bahwa pacar Dani itu tidak sayang dengan Dani gitu. Jadi Dani buat kedepannya jangan mengurung diri di kamar, jangan menangis, dan mengingat prestasi Dani untuk kedepannya bagaimana gitu. Lagi pula komunikasi antara Dani dengan pacar Dani itu tidak terputus kan, hanya sekedar berani. Iya, saya rasa itu lebih baik dan saya mengerti alasan dia bersikap seperti itu. Saya rasa saya akan melakukan apa yang diinginkannya. Saya akan menerima dan mulai belajar lebih keras lagi. Nah, Dani yakin dan serius dengan apa yang Dani katakan barusan? Iya Bu, saya yakin akan melakukannya. Baiklah, karena Dani sudah yakin akan melakukan, Ibu harap Dani bisa konsisten dan sukses untuk buat kedepannya. Dan karena waktu juga sudah habis, baiklah kita akhiri pertemuan kali ini. Mungkin kita bisa melanjutkan proses konseling di waktu lain. Dari proses konseling ini, Ibu simpulkan bahwa Dani memiliki perasaan kesalahpahaman secara memandang sikap dan tunjukkan oleh pacar Dani. Setelah proses konseling ini, Dani sudah mampu meluruskan atau mengubah pola pikir dan belajar lebih giat lagi sebagai bentuk pengubahan ya Dani. Iya Bu, terima kasih sudah membantu saya